Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa podcast Songketku dimanapun berada, seluruh siswa dan siswi dan juga guru karyawan SMP Negeri 6 Kailagung, berjumpa bersama saya Wahyudi SOC, biasa dipanggil Ustadz Yudi, dalam program perdana kita hari ini, insya Allah program podcast Songketku. Dan juga hari ini hadir narasumber kita, narasumber perdana yang tentu membawa inspirasi dan juga sebagai leading sector atau pemimpin peradaban kemajuan di SMP Negeri 6 Kailagung. Siapa lagi kalau bukan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Haja Evi Febriastuti SPD MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, ya. Gimana Bu aktivitas di hari libur ini? Luar biasa. Walaupun ini diberi matahari yang luar biasa, ini semangatnya tetap kencang. Nah, luar biasa. Baik Sobat Songketku dan Sobat Spensika, itu sapaan kita di podcast ini guys. Hari ini kita akan bincang-bincang singkat mungkin, karena ini perdana. Kita akan kupas tuntas seputar podcast Songketku. Apa itu podcast Songketku di SMP Negeri 6? Kayaknya masih asing, khusus bagi guru, apalagi siswa. Kita akan kupas tuntas podcast Songketku bersama Ibu Evi. Kira-kira apa itu podcast Songketku dan kenapa sih kira-kira tercetus ide muncul? Kita buat obrolan ringan. Oh iya. Silakan. Oke, sapa salam dulu ya buat pemirsa yang lagi nonton saat ini, mungkin yang lagi live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hangat dari kami, keluarga besar SMP Negeri 6 Kailagung. Jadi Ustadz, ini podcast Songketku ini terinspirasi sebenarnya diawali dari obrolan ringan. Obrolan ringan. Iya. Ketika pulang sekolah. Pulang sekolah. Jadi, ketika pulang sekolah ada guru dan pegawai ini ngobrol-ngobrol nih. Bu, gimana kalau ada wadah tempat kita bercerita, menuangkan obrolan-obrolan, inspirasi, iya, yang bisa memaksimalkan kinerja ataupun kompetensi sekolah. Kompetensi itu. Oh, jadi Sobat Spensika dan juga Sobat Songketku, jadi latar belakang munculnya podcast Songketku ini adalah mungkin dijelaskan secara singkat oleh kepala sekolah. Ketika anak-anak pulang sekolah, teman-teman sesama guru sembari menunggu lingkungan agak sepi, menunggu pukul 16.00 seperti biasa jadwal pulangnya, ngobrol-ngobrol, kayaknya kita butuh wadah untuk menyalurkan gitu. Betul. Walaupun itu sangat sederhana, simple, sebagai wujud untuk yang tadi menumbuhkan ide, gagasan, kreativitas, maka muncullah podcast Songketku. Nah, kira-kira akronim dari Songketku itu? Iya. Tertulis sudah Ustaz. Oh, tertulis ini guys. Iya. Seputar obrolan yang kreatif dan berkualitas. Jadi ada 3 kata kunci: obrolan, kreatif, dan kualitas. berkualitas. Oh, mantap. Iya. Gimana ya? Sebagai seorang pemimpin di SMP Negeri 6 Kailagung itu, Ibu merasa bangga. Mengapa Ibu bangga? Karena guru-guru dan pegawai SMP Negeri 6 Kailagung itu benar-benar guru yang hebat dan pegawai yang hebat. Luar biasa. Mereka benar-benar kreatif. Ini semua diawali dari ide-ide para guru dan pegawai. Sehingga podcast hari ini sudah bisa dilaksanakan pun itu karena mereka. Ide mereka. Luar biasa. Berarti Sobat Songketku dan Sobat Spensika melihat peluang Pak ya. Iya. Sebagai seorang pemimpin, tentu Ibu Kepala Sekolah biasa dipanggil Evi ya. Iya. Evi mengaplikasikannya dalam sebuah wadah. Maka berdasarkan pengalaman ya, obrolan-obrolan ringan, singkat, yang tentu ini namanya obrolan pulang sekolah. Sebagai wujud untuk menghilangkan penat ketika mengajar di kelas, tentu dengan jam pelajaran yang terbatas gitu. Kita juga mengikuti perkembangan zaman di digital kan. Jadi kita ikuti. Jadi ini sebagai wadah, tentu untuk langkah awal program ini adalah
tadi 3 kata kunci: obrolan, kreatif, dan Dan juga tentu obrolan yang berkualitas. Tuh. Tidak hanya sekedar menggunjing dan lain sebagainya. Karena Tidak tiba. tidak menggibah. Karena kita sebagai seorang guru ini tentu menjadi pilot project cerminan dari anak didik kita. Seperti Iya. itu. Iya, Itu benar. ya. Baik sobat songketku dimanapun berada, khususnya rekan-rekan sesama guru, baik itu di SMP Negeri 6 dan Kayu Agung maupun Pemerintah Hilir. Harapan dari podcast ini Bu sepertinya sebagai wadah awal Iya. untuk siapa tahu guru-guru punya ide gagasan yang tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup kelas. Betul. Jadi kira-kira Bu, dari podcast ini Bu, latar belakang yang kira-kira tadi kan sudah berdasarkan obrolan-obrolan. Harapan Ibu sebagai pemimpin kepala sekolah di sekolah. Ya. Jadi harapan Ibu melalui podcast ini kalau dalam bahasa Indonesianya ini siniar. Siniar. Dalam Apa bahasa itu Inggris siniar? podcast. Siniar itu ya podcast. Oh, Iya. ya. Siniar bahasa itu sudah dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah dibakukan. Jadi podcast itu padanannya siniar. Siniar. Ya. Harapannya dengan adanya podcast ini, insya Allah podcast ini bisa memaksimalkan kompetensi para guru, pegawai, dan siswa biar mereka lebih kreatif lagi, Oke. lebih maksimal lagi, lebih berkualitas lagi. Peningkatan mutu Iya. kualitas. Baik di dalam sekolah, di kelasnya, untuk siswanya Oke. maupun ke masyarakat. Baik Bu, menarik ini. Ini menarik sobat Spensika, sobat Songketku dan rekan-rekan guru. Karena kita sebagai seorang pengajar Iya. tentu harus mengikuti perkembangan zaman tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi tadi bahwa mutu dari seorang guru itu ditentukan bagaimana ia mengupgrade diri. Iya. Nah, di sini kita di SMP Negeri 6 mencoba untuk menginisiasi rekan-rekan boleh itu sesama guru. Boleh. Kira-kira nanti siapa yang kita undang? Wali kelas. Oh, wali kelas ya, siap-siap ya wali kelas ini. Wali kelas, para wakil, para apa namanya ya, pejabat SMP Negeri 6 kayak komite sekolah, Komite sekolah, masuk juga kalau memang ada representatif orang tua ya. iya. Oke. Jadi harapannya tentu sebagai lembaga penyelenggara kita banyak sekali kekurangan. Nah, maka sebagai media kita siap untuk menampung sumbang, saran, kritik dan lain sebagainya. Yang tentu membangun. Bu. Iya. Kalau ada yang mau sponsor, Nah, boleh, menarik. Sponsor boleh. boleh nanti Kami terima. di bawah. Yang mau jadi sponsor ya bisa hubungi Ustaz Yudi. Jadi ada tim kreatif kita hari ini bersama Oh iya. Ajis. Mana suaranya Pak Ajis? Halo. Dan Ibu Tia. Halo. Oke. Terima kasih sudah membersama kita hari ini Bu ya. Oke, lanjut lagi Bu. Iya. Sekarang dengan kementerian yang baru Pendidikan Dasar dan Menengah, tentu ada harapan dari Bapak Presiden dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto melalui Iya. Kementerian Pendidikan Dasar, Riset dan Menengah itu dengan 7 kebiasaan Iya. anak Indonesia hebat. Nah, kira-kira Bu, sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan pemerintah di sekolah, kira-kira langkah dari yang akan Ibu lakukan sebagai pimpinan yang ada di sekolah. Iya, masalah yang 7 kebiasaan. 7 kebiasaan tadi. Kita secara bertahap, jadi kita berproses. Kemarin sudah mulai kita buat plan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian sudah kita sosialisasikan berulang kali bahkan ke anak-anak pada saat jam ke-0 itu sudah kita gaungkan apa itu yang namanya bangun pagi. Bangun pagi. Iya, Ini sangat penting Pak ya. Betul. Kebiasaan-kebiasaan anak yang rutinitas mereka lakukan. Kalau terlihat mungkin masyarakat sering melihat bagaimana keadaan di depan pagar ketika pukul 7 lewat. Itu ada beberapa anak yang masih berada posisinya di luar. Di luar. Iya. Karena apa? Karena mereka sudah melewati batas jam. Seharusnya pukul 7, tapi mereka melewati pukul 7 maksudnya. Jadi kita biasakan biar mereka mau membiasakan bangun lebih pagi lagi. Lebih pagi. Sampai yang ketujuh, Yang ketujuh Tidur itu cepat. tidur cepat. Baik, ini menarik Bu ya.
Berarti Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menginginkan anak-anak itu menjadi generasi emas Indonesia 2045. Iya. Maka ada beberapa program lagi di bidang yang sekarang. Oke. Baik, ini yang menarik, ini perlu menjadi catatan kita semuanya, Bapak Ibu, guru, anak-anak sebagai siswa tentang bangun tidur cepat. Karena tidur cepat ini berpengaruh atau berdampak pada kualitas ketika anak bangun pagi. Iya. Tapi ada penyebab. Nah, ini menjadi catatan bagi kita penyebab kenapa anak-anak itu sering terlambat. Kira-kira Iya. berdasarkan Iya. interview Betul. anak. Berdasarkan data yang kita lakukan kemarin, pernah kita coba cari survei ya, itu penyebab utamanya adalah HP. Ingat handphone. Iya, gawai dalam bahasa Gawai. Indonesianya. Jadi anak-anak itu fokusnya main game sampai subuh pun ada. Itu berdasarkan survei yang telah kita lakukan. Makanya kita gaungkan kembali, kita sampaikan kembali kepada anak-anak biar main gamenya ada jadwal atau Jeda. waktu tertentu. Oke. Ketika pukul 21.00 itu tutup. Selesai aktivitas fokus pada tidur cepat Tidur. nanti. Jadi ketika bangun pagi, itu bangun pagi bukan pagi tapi kita bangunnya bangun subuh. Bangun namanya. subuh, Jadi persiapan. sholat subuh. Ya. Oke, baik. Ini beberapa obrolan kita yang mungkin sekilas kita bahas di sini, Bu ya. Nanti mungkin ada topik-topik lain terkait mungkin 7 program Indonesia Hemat ini. Kita kembali lagi ke podcast kita. Kan merupakan kain tradisional dari Sumatera Selatan yang indah, begitu halus, yang berkualitas. Nah, filosofi dari songket ini melambangkan bahwa melambangkan kemakmuran, kemudian kejayaan, kekuatan, dan juga keindahan. Harapannya melalui podcast ini, melalui ya kata songketku ini sudah mencerminkan biar anak-anak tidak hanya di SMP Negeri 6 Kayagung, tapi juga karena ini khususnya kita kan sistemnya digital, didengar Ya. oleh semua orang, tidak hanya siswa SMP Negeri 6. Lingkupnya lebih Iya, luas lingkupnya yang lebih luas. kawannya. Jadi bisa menjadi makmur, bisa menjadi jaya, menjadi kuat, menjadi berani, dan menjadi indah. Oke, menarik ya. Jadi sobat songketku dan sobat Spensika dimanapun berada, jadi filosofis tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi bahwa kenapa songketku? Songketku ini merupakan melambangkan kebudayaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebagai wujud kemakmuran, kedamaian masyarakat yang ada di Sumatera Selatan dan juga kejayaan, keberanian, dan yang paling penting adalah kearifan budaya lokal. Kenapa kearifan budaya lokal? Karena seiring dengan perkembangan zaman, maka di zaman sekarang anak-anak itu mungkin sedikit banyak mulai melupakan atau terlupakan dengan budaya-budaya lokal tadi. Terus dengan songketku ini kita berharap ada sebuah program lagi nanti ke depan sebagai wujud untuk mengembangkan tadi obrolan kreativitas anak dan juga tentu kualitas dari mutu itu dituangkan dalam kegiatan atau seperti kita di sekolah ini ada lebih kurang 19 banyak. Kalau kemarin kita cuma ada 7, tapi tahun ini kita coba untuk buat gebrakan baru, kita buat ekstrakurikuler, itu jumlahnya lebih kurang 19. Lumayan ya. Jadi ada drum band, ada KFF, pramuka, kemudian dari bidang seninya ada menyanyi, ada musik tradisional, ada bidang pesaingnya ada juga, ada OSN, matematika, IPA, IPS, ada basket, tentu dinakodai oleh guru-guru yang memiliki kualifikasi. Iya dong, tentu saja. Jadi Bapak Ibu tidak rugi menyekolahkan anak di SMP Negeri 6 Kayagung. Karena tadi ada guru-guru kita merupakan guru-guru yang berkompeten, ada guru penggerak angkatan 7, angkatan 9, 10 dan 11. Luar biasa. Walaupun program guru penggerak itu dirubah ya. Tapi
ilmu dari implikasi proses pembelajaran guru penggerak itu masih tetap berlaku sampai sekarang dan sampai kapanpun. Oke. Kemudian tadi kita berharap dari program ini akan melahirkan obrolan-obrolan yang berkualitas dan juga mengandung nilai-nilai edukasi seperti itu. Satu kata hari ini, Satu kata, semangat. semangat luar biasa. Iya, semangat. Semangat. Baik, karena keterbatasan waktu, kita mungkin karena edisi perdana mungkin banyak kekurangan di sana sini, kita akan coba nanti di segmen yang lebih menarik ya. Kami orang tua, saudara, teman yang ada di sekolah. Iya. Satu kata untuk SMP Negeri 6 Kayu Agung, berbudi, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Luar biasa. Baik, sobat Spensiku dan juga sobat Songketku dimanapun berada, demikian bincang-bincang singkat kita hari ini di edisi perdana bersama Ibu Kepala Sekolah yang energi dan luar biasa. Mudah-mudahan selalu menjadi menginspirasi, baik menginspirasi guru dan juga seluruh stakeholder yang ada di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapan dan sebagainya, kami mohon maaf. Dari studio mini SMP Negeri 6 Kayu Agung, saya Wahyu Deson bersama Ibu Evi Febriastuti. mohon undur diri. Salam sobat Spensiku dan sobat Songketku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Sampai jumpa. kesempatan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen ya.